Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reifani Muti Alyani Hayah dengan NPM 112222625 dari kelas 2EA 27. Sini saya ingin menjelaskan tentang Bank Umum dan Bank Indonesia. Bank di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perekonomian Rakyat. Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan seperti penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, dan juga transaksi keuangan lainnya. Bank Umum berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana yang surplus atau nasabah penyimpan dan juga pihak yang minus atau nasabah peminjam. Bank harus menyalurkan uang agar terjadinya perputaran dan harus mensejahterakan rakyat dengan menyalurkan 90% dana dari masyarakat yang surplus dengan cara memberi pinjaman kepada masyarakat yang minus. Jika kita melakukan kegiatan perbankan, contohnya transfer, maka setelah transfer kita akan mendapatkan bukti atas transaksi tersebut. Jika kita tidak mendapatkan bukti, maka akan menimbulkan beberapa risiko. Karena bank memiliki 8 risiko. Yang pertama ada risiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, resiko hukum, resiko likuiditas, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. Pertama di Indonesia adalah BCA atau Bank Sentral Asia. Bank ini termasuk ke dalam kategori bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. Sedangkan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia atau pusat utama bank umum di Indonesia, yang dimana setiap bank umum di Indonesia wajib memiliki rekening Bank Indonesia. Bank ini awalnya bernama The Javase N.V. DJB yang didirikan berdasarkan oktroy dan undang-undang pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan nilai mata uang barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. 3 tugas tersebut yaitu, yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk memutuskan dan melakukan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan itu bisa berupa open market operation dan diskon policy. Perbedaan antara Bank Umum dan Bank Indonesia adalah Bank Umum hanya berfokus pada layanan keuangan untuk masyarakat umum dan mencari keuntungan, sementara Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas mata uang serta sistem keuangan nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia di dalam undang-undang tersebut diberi status dan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen. Artinya, Bank Indonesia dalam melakukan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur di dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan untuk mencampuri tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan Bank Perekonomian Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perekonomian Rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip suku bunga atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Fasilitas produk Bank Perekonomian Rakyat yang ditawarkan pada pinjaman Bank Perekonomian Rakyat adalah kredit usaha, kredit pemilik rumah, kredit usaha kecil, kredit kepemilikan tanah, dan lainnya. Untuk persyaratan kredit atau pinjaman pada produk Bank Perekonomian Rakyat ini juga tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang diberikan oleh bank umum lainnya. Adanya BPR sendiri memang sejak awal fokus dalam melayani masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan kelompok yang lebih kecil lagi yang selama ini memang belum bisa terjangkau secara maksimal oleh bank umum.
Dalam melakukan kegiatan usahanya, BPR lebih terbatas pada proses bisnisnya, karena memang tidak bisa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.